Ya Allah, jadikan hamba orang kaya yang bersedekah seperti sedekahnya Utsman bin Affan. Berapa miliar, Pak? 440 miliar. Nah, bagaimana para sahabat mempraktekkan cara bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ada seorang sahabat, kata Rasulullah SAW, al-ashru al-mubashshiruna bil jannah. 10 orang sahabat pasti masuk surga. Dan teman-teman harus tahu, mayoritas dari 10 adalah pengusaha dan orang kaya. Siapa itu? Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar masuk surga. Siapa Abu Bakar? Pebisnis orang kaya. Umar fil jannah. Umar pebisnis orang kaya. Utsman fil jannah. Utsman pebisnis orang kaya. Ali fil jannah. Ali bukan pebisnis. Bukan juga orang kaya. Tapi orang yang kelima, Thalhah bin Ubaidillah, pebisnis orang kaya. Yang keenam, Zubair bin Awam, pebisnis orang kaya. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf, pebisnis orang kaya. Yang kedelapan, Sa'id bin Zaid. Yang kesembilan, Sa'ad bin Abi Waqqas, pebisnis orang kaya. Yang ke-10 adalah Abu Ubaidah al-Jarrah. Semua dari 10 orang ini, Pak, dijamin surga oleh Rasulullah SAW dan rata-rata adalah orang kaya. Termasuk adalah Utsman bin Affan. Beliau punya harta 1.700.000 dinar. Berapa 1.700.000 dinar ini? Kalau kita rupiahkan 1 dinar sama dengan 4.250.000, maka uang beliau hari ini 7,2 triliun. Berapa sedekahnya? 440 miliar. Beliau membeli sumur rumah seharga 30.000 dirham, kurang lebih 3 miliar, Pak. Ini keutamaan Utsman bin Affan. Ketika para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, dalam kondisi sebagian besar tidak membawa harta. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari Mekah ke Madinah tidak membawa harta kecuali baju yang dia gunakan. Suhaib Ar-Rumi ketika hijrah dari Mekah tidak membawa harta kecuali baju yang dia gunakan. Utsman bin Affan masih sempat membawa hartanya. Buktinya di awal-awal hijrah beliau sudah punya harta yang banyak yang digunakan untuk membeli sebuah sumur. Sumur ini sampai hari ini masih ada di Madinah. Luasnya kurang lebih 600 meter persegi, lebar sumurnya 4 meter, kedalaman 12 meter. Yang terletak dekat dengan Masjid Nabawi sekitar 7 kilometer. Teman-teman yang nanti umroh atau naik haji, kita sempatkan datang ke sumur rumah ini, Pak. Tujuannya apa? Ini loh sumur yang sudah dibeli 14 abad, pahalanya sampai sekarang masih ngalir. Modalnya berapa? Cuma 3 miliar, Pak. Tapi selama 14 abad, ternyata sumur itu sampai hari ini masih menghasilkan air yang digunakan sebagai irigasi bagi kebun kurma di sekitar. Kalau kita melihat seperti ini, Pak, kita harus berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan hamba sekaya Utsman bin Affan. Ya Allah, jadikan hamba orang kaya yang bersedekah seperti sedekahnya Utsman bin Affan. Berapa miliar, Pak? 440 miliar. Sanggup nggak kita sedekah 440 miliar? Oh, itu harus ditulis, Pak, di big goal kehidupan kita. Apa big goal kita sebelum meninggal? Sedekah 440 miliar. Tulis, Pak. Kalau sedekahnya 440 miliar, omset perusahaannya berapa triliun, Pak? Berapa triliun? Berapa? Berapa? 7,2 triliun. Teman-teman pengen nggak punya usaha yang omsetnya setahun 7,2 triliun? Siapa yang hari ini hadir pengen usahanya punya omset dalam 1 tahun 10 triliun? 20 triliun? 30 triliun? 40 triliun? 100 triliun? Nah, itu doa, Pak, harus dibiasakan, Pak. Ketika berdoa, ya Allah 10 triliun. Jangan lagi kita berdoa, ya Allah 10 juta, ya Allah 10 juta. Orang sudah ngomong triliunan, Pak, kita masih 10 juta. Nah, inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, seperti apa strategi bisnisnya Utsman bin Affan? Yang pertama, silahkan dicek. Kata beliau, kuntu u'alij. Utsman bin Affan dalam berbisnis punya development and recovery system. Jadi beliau ini terjun ke dalam bisnisnya langsung, tidak mendelegasikan. Semua kegiatan bisnisnya dimulai sendiri, kemudian beliau mengkontrol. Nah, ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Maka teman-teman yang punya usaha, kemudian sudah berjalan, jangan dilepas, Pak.
Kalau ada secretku kemudian mengacaukan bisnis kita, oh banyak PR kita. Maka Utsman bin Affan menerapkan bisnis ini. Semua bisnis yang dikelola oleh Utsman bin Affan, dia terjun sendiri. Meskipun dia punya orang kepercayaan. Jadi tidak dilepas. Oh ya sudah, kamu urus saja. Begitu bangkrut, gak ada tanggung jawab, Pak. Nah, tidak seperti itu. Utsman bin Affan mengelola semua bisnisnya. Nah, itu yang beliau lakukan. Yang kedua, scale up. Kata beliau, wa kuntu unammi. Aku melakukan scale up terhadap bisnisku. Berapa omset perusahaan kita bulan ini? 10 miliar. Scale up 100 miliar. Berapa omset perusahaan kita tahun depan? 10 miliar. Scale up jadi 100 miliar. Nah, itu Pak yang harus dimiliki oleh pengusaha yang muslim. Kenapa? Orang kafir saja Pak, targetnya luar biasa. Nah, kita yang punya nabi yang mengajarkan ajaran berbisnis kepada umatnya, kenapa kita tidak gunakan? Yang ketiga, profit oriented. Tidak basa-basi Pak kalau bisnis sama Utsman bin Affan. Kata beliau, wala azdari ribhan. Artinya, aku kata beliau tidak pilih-pilih, yang penting profit. Profit kecil, profit besar, hajar Pak. Jangan nunggu profit. Waduh Ustaz, kalau cuma profitnya 100 ribu, malas lah Ustaz. Kalau profit 1 juta, malas Ustaz. Kalau 10 juta, malas Ustaz. Berapa maunya Pak? Ya 100 miliar. Bisnisnya apa? Ah itu Ustaz, saya baru mikir bagaimana cara buka bisnis. Terlalu banyak maunya Pak. Padahal Utsman bin Affan mengatakan, wala azdari ribhan. Aku tidak pilih cara mengambil untung. Untung 100 ribu, ambil Pak. 200 ribu, ambil. 300 ribu, ambil. Kenapa? Itulah jatah rizki kita hari itu. Maka jangan pernah kita meremehkan rizki yang kecil. Kalau yang kecil kita syukuri, insya Allah akan ditambah dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, strategi bisnisnya Utsman bin Affan. Wala ashtari syaikhan. Superior product. Semua kulakannya itu Pak, tidak ada barang lama. Semuanya barang baru. Kurma misalkan, oh yang stoknya sudah 10 bulan, gak dibeli sama Utsman Pak. Kismis misalkan, yang sudah 10 bulan, gak dibeli Pak. Beliau harus fokus kepada superior product. Produknya harus unggul. Bapak punya layanan, punya bisnis jasa. Misalkan bisnisnya adalah tailor, jahit, maka berikan produk yang unggul, jasa yang unggul. Bisnisnya apa? Properti syariah, maka bikin rumah yang unggul. Itu adalah cara bisnisnya Utsman bin Affan. Yang kelima, nah ini yang perlu kita belajar banyak dari beliau. Bagaimana cara bisnisnya? Diversification investment. Apa artinya? Punya investasi yang diversifikasi. Tidak di satu produk, Pak. Kalau teman-teman bisnis misalkan ada model BCA yang hanya fokus di dunia perbankan saja, urusan uang saja. Ada Samsung model. Kalau Samsung ada teknologi, ada kontraktor, ada perumahan, properti dan sebagainya. Nah, Utsman bin Affan ini termasuk dalam Samsung model, Pak. Kalau di Indonesia ini digunakan oleh Transcorp. Beliau punya televisi, punya Carrefour, punya Transmart, punya Trans Studio. Nah, ini gaya bisnisnya Utsman bin Affan. Nah, tinggal kita tentukan Pak, arah bisnis kita ini mau ikut Utsman bin Affan, satu perusahaan, kemudian tahun depan kita bikin perusahaan, tahun depan bikin perusahaan baru, tahun depan bikin perusahaan baru. Ini adalah gaya bisnisnya Utsman bin Affan. Kata beliau, wa ja'alur ra'sain. Aku letakkan modal di dua tempat. Artinya apa? Kalau hari itu semua orang berbisnis kurma, beliau tidak hanya berbisnis kurma, tapi bisnis dengan buah-buahan yang lain. Kalau hari itu semua orang bisnis properti, maka cara bisnisnya Utsman, dia satu sisi bisnis properti, satu sisi bisnis yang lain. Nah, kira-kira bisnis kita Pak, ikut gaya Utsman bin Affan atau tidak? Atau semua modal kita letakkan di satu perusahaan? Begitu perusahaan itu bangkrut, ada nggak sisa modalnya? Tidak ada. Nah, ini salah satu strategi bisnisnya Utsman bin Affan. Mau kita praktekkan atau tinggalkan, Pak? Apa yang bisa kita ambil intisari dari 5 strategi bisnisnya Utsman bin Affan? Apa yang bisa kita terapkan dalam perusahaan kita? Pak Darman, dari 5 cara bisnisnya Utsman bin Affan ini, mana yang sesuai dan sudah kita praktekkan? Yang pertama, apa bisnisnya?
Oh, beliau punya development and recovery system. Jadi sudah disiapkan SDM-nya, menyiapkan orang-orang yang unggul. Kemudian kalau ada kerugian dia punya sistem recovery-nya. Kalau rugi di bisnis yang A, maka disubsidi dari bisnis yang B. Kalau rugi di perusahaan yang A, dia punya perusahaan B. Kalau rugi di unitnya, dia support dari holdingnya. Itu Pak cara bisnisnya Utsman bin Affan. Pak Dharma bisnisnya apa? Alat bangunan. Ada unit yang lain atau fokus di situ? Ada. Berarti itu cara bisnisnya siapa? Utsman bin Affan. Yang kelima, diversification investment. Waj'alur ra'sa ra'sain. Dan beliau menjadikan modal tidak pada satu tempat. Nah, modal kita di satu perusahaan atau ada di perusahaan yang lain, Pak? Pak Heri fokus di properti ada atau perusahaan yang lain? Apanya nih? Perusahaannya atau unit bisnisnya? Unit bisnisnya. Itu cara bisnisnya siapa? Utsman bin Affan. Pengen nggak Pak kita sekaya Utsman bin Affan? Pengen nggak bisa sedekah seperti sedekahnya Utsman bin Affan? Karena beliau ini selain pengusaha, beliau juga penguasa. Beliau adalah khalifah yang ketiga yang mati terbunuh pada tahun 35 Hijriah. Jadi luar biasa, Pak. Ketika disuruh letakkan kekuasaannya, beliau tidak mau. Karena perintah Rasulullah SAW tidak boleh meletakkan kekuasaan tanpa alasan yang dibenarkan. Maka beliau meninggal dalam kondisi terbunuh, terpenggal kepalanya, jatuh kepala di atas mushaf yang sedang beliau baca. Jadi luar biasa. Orang kaya ternyata ibadahnya luar biasa. Terakhir, 5 mantra. Bagaimana kita bisa scale up, bisa rise up dalam kondisi keterburukan. Yang pertama, false number. Silahkan dicek. Apa false number itu? Angka yang memaksa, Pak. Kalau kita punya target, maka angka itu harus memaksa kita. Berapa omset sebulan, Pak? Ya Ustadz paling 10 juta. Kasih angka yang memaksa dia untuk bekerja lebih keras. 10 juta cukup? Tidak. 1 miliar. Ustadz, omset kita sudah 1 miliar. 10 miliar. Ustadz, omset kita sudah 10 miliar. 100 miliar. Omset kita sudah 100 miliar. 1 triliun. Nah itu pengusaha begitu Pak. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, angkanya harus memaksa kita. Kalau kegiatan bisnis kita masih menjadikan kita tidur nyaman Pak. Oh berarti belum memaksa angkanya. Berarti apa? Targetnya kurang besar Pak. Kalau bisa ngasih istri 1,5 miliar, tahun depan 15 miliar. Nah itu angka yang memaksa. Bisa nggak Allah mengabulkan doa-doa kita? Nah kalau dikabulkan dalam kondisi sedikit, bagaimana kalau kita berdoa dalam kondisi banyak? Artinya teman-teman ketika berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dalam menyebutkan angka. Khawatir dikabulkan, kita nyesel Pak. Ya Allah, nyesel minta 10 juta. Dikasih 10 juta tadi. Nyesel ya Allah minta 20 juta. Dikasih 20 juta. Nah kalau 10 juta, 20 juta sama-sama dikabulkan, kenapa gak minta 10 miliar? Nah ini yang pertama. Yang kedua, action challenge. Tindakan yang memaksa. Gak ada bisnis yang nyantai Pak, gak ada. Semua dipaksa untuk bekerja. Karyawan dikerjain. Luar biasa Pak. Yang ketiga, collect result. Tagih hasilnya. Ada karyawan kita bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Apa yang sudah kamu kerjakan? Berapa salesnya hari ini? Berapa uang yang masuk? Tagih Pak. Kapan mau bayar? Tagih. Nah ini pekerjaan pengusaha seperti tagih. Nah yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha dan tidak mungkin bisa diterapkan kalau ada secret code-nya adalah zero tolerance. Tidak boleh ada toleransi. Ada karyawan tidak amanah, ketahuan menggelapkan uang perusahaan. Apa yang kita lakukan? Pecat. Datang keluarganya, datang istrinya. Pak mohon dimaafkan, ini adalah tulang punggung keluarga. Anak saya masih kecil, butuh biaya. Pecat Pak. Kenapa? Zero tolerance.
Tidak boleh toleransi. Tidak capai target. Apa yang kita lakukan? Aduh, biarin aja Pak, kasihan. Dia sudah bekerja. Tidak ada toleransi. Sanggup nggak kita menerapkan ini dalam perusahaan kita? Sanggup atau tidak? Sanggup nggak Bu diterapkan kepada suaminya? Papa pulang nggak bawa 1 miliar, tidak boleh pulang. Mama, papa sudah berusaha, tidak ada alasan. Zero toleransi. Tidak ada toleransi. Tidak sanggup Pak kalau kepada keluarga kita. Maka dalam perusahaan, ketika sudah kita merancang perusahaan kita dari world class company, tidak boleh ada orang sakral dalam perusahaan kita. Nah, yang kelima ini yang paling penting Pak. Apa itu? Spiritual belt. Ada ikatan spiritualnya Pak. Kalau kita pasang target yang besar, tujuannya apa? Hanya mendapatkan uang. Apa tujuan spiritualnya? Gak ada Ustadz. Tidak masuk dalam world class company. Kita sudah challenge karyawan kita yang achieve bisa sales tembus 1 miliar bulan ini akan diberikan 1 motor. Apa spiritual beltnya? Agar motor ini bisa digunakan untuk beribadah. Jadi selalu ada alasan untuk beribadah dalam setiap pencapaian target kita. Nah, bisa nggak kita melaksanakan 5-5-nya ini Pak? Yang pertama, angka yang memaksa, force number. Berapa target kita tahun ini Pak? 1 miliar. 2 miliar. Nah, itu angka yang nggak bisa Pak. Kita nggak bisa melakukan. 3 miliar, tambah lagi Pak. 3 miliar nggak bisa, 5 miliar. Nah, itu angka yang memaksa. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kita punya Tuhan yang maha kaya. Kita punya Nabi yang sempurna. Diajarkan semua caranya dari A sampai Z. Sudah tinggal menjalankan Pak. Ilmunya Rasulullah sudah ajarkan. Tinggal bagaimana kita menerapkannya.